Halo, bertemu kembali dengan Gion Perkasa Motor. Ini mesin atau engine punya Avanza. Ini gejala pertama adalah overheating atau naik panas. Kenapa naik panas berlebihan? Kalau jangka panjang bisa begini, harus turun mesin, overhaul. Ini contohnya kayak kerupuk termakan habis ini, termakan sampai ininya juga dudukannya metal karena kalau panas berlebihan dan dipaksa jalan, selain itu kehabisan air yang tumpah-tumpah itu karena mendidih, terus bikin silinder head bengkok atau melengkung, bisa menyebabkan metal jalan, metal duduk juga hancur karena oli tidak lagi berfungsi melumas. Karena panas yang berlebihan, oli itu akan jadi encer. Film-film yang tujuannya untuk mencegah gesekan langsung antara metal-metal, jadi itu oli ada film yang melumasi, menjaga jarak metal yang bergerak dengan yang lain, tidak saling sentuhan langsung, itu jadi kebakar juga. Akhirnya gesekan antara besi tidak terhindarkan. Jadi ini akibatnya. Karena ini sebenarnya yang punya sudah saya kasih tahu waktu itu, jangan dipaksa jalan, apalagi di AC, tapi tidak mengindahkan. Akhirnya di pagi hari mau dipanasi langsung tidak mau starter, sudah terkunci. Barang-barangnya banyak. Jadi bukan karena kalau metal jalan, metal duduk kena, itu bukan karena pompa oli tidak jalan atau buntu atau saringan buntu, bukan. Tapi karena memang dua kasusnya yang utama, kehabisan oli, kering, atau overheating yang jangka panjang dipakai terus. Karena itu olinya gosong, tidak berfungsi melumas, atau yang waktu kering berarti tidak ada pelumasan juga. Itu kasus utama. Kalau dia di pompa oli atau saringan oli, berarti di silinder head seperti noken as, apalagi nama noken as sama rocker arm, itu pasti dikena. Nah, ini aman. Ini mobilnya sudah turun. Jadi bagi penggemar Gion, jangan saat mobil sudah naik panas, jarum sudah mentok, apalagi sampai berasap, mobil dipaksa jalan. Ya, maksudnya paksa jalan begini, jangan begitu tahu mobil berasap atau mogok langsung berhenti, minggir, buka kap, buka tutup radiator, isi air, habis itu jalan lagi. Jangan, tapi ditunggu 1 jam atau 2 jam supaya dingin. Setelah itu buka tutup radiator, diisi, dilihat ada kebocoran dari mana. Jika bocor itu memang menakutkan, misal baru 1 kilo 2 kilo sudah habis air radiator, lebih baik telepon bengkel atau cari bengkel yang terdekat di perjalanan itu untuk diservis supaya amannya. Kadang-kadang orang memburu waktu supaya mau cepat sampai dalam perjalanan, tapi mobil jadi parah rusaknya, menghabiskan uang berjuta-juta. Itu saran saya. Sekali lagi, kita kalau mobil naik panas, tapi begini juga sering kejadian, pelanggan itu berkata, "Pak, tadi mobilnya itu jarum tetap di bawah, tidak di atas, tidak mentok, tapi kenapa mobil tiba-tiba mogok?" Setelah dicek tidak ada air radiator. Karena sensor temperatur atau switch temperatur itu saat
dia airnya mendidih, masih ada air, dia akan naik. Tapi begitu air bocor, tumpah-tumpah, dan itu sudah kosong di silinder head di tempatnya sensor tadi, tidak ada air, hampa, para otomatis kan kembali dingin itu sensor. Nah, dia kembali lagi, padahal sudah air tidak ada. Tapi yang panas yang mana? Yang membara di bloknya sini. Ini seker kalau ini sekernya, kalau dia panas ya membara ini, Pak. Nah, membara, makanya tidak boleh diisi air langsung, karena sering kejadian waktu itu Sangyong mesin Mercy pas saya training di Nissan itu di tol naik panas, berhenti isi air karena dia bawa air, langsung tancap gas, itu seher atau piston keluar dari blok mesin, dia langsung keluar, langsung mogok. Ada juga kejadian Avanza juga begitu, keluar dari blok mesin seher karena dalam keadaan membara diisi air, tiba-tiba mengkerut, jadi tidak kembali seperti semula. Tiba-tiba jadi ada yang ya ibaratnya itu boring blok mesin yang membara tadi mau lebar, memuai, karena memuai melebar, tiba-tiba kena air, jadi itu seker kayak kayak digigit atau kayak dipres, itu pokoknya langsung mengecil, jadi lebih kecil mungkin dari yang semula karena tiba-tiba dingin. Tapi seker masih, karena membara juga memuai masih besar, jadi seret langsung. Itulah yang sering bikin rusak. Oke, semoga berguna apa yang Gion posting ini di YouTube. Jadi sekali lagi bagi pelanggan atau penggemar Gion, jika mobil naik panas atau supaya tahu kalau naik panas dalam perjalanan jauh, jarum bensin tidak usah sering dilihat, cukup 30 menit sekali atau 1 jam sekali. Tapi jarum temperatur itu sering dilihat, jadi 10 menit sekali lah dilihat, kan lihatnya tidak cukup lah 2 detik seret langsung lihat depan lagi. Yang penting dilihat, sering-sering dilihat supaya tahu kalau tidak naik. Karena kalau tidak sering dilihat, begitu panas naik, kehabisan air, dia jarum akan kembali lagi. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan lonceng ya.